Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Oktavia, NIM D1A1211085, jurusan Agribisnis kelas C, Fakultas Pertanian. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termaksud salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Dengan ideologi komunisme dan konsep Nasakom, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 1978 tentang permasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau Orpol dan organisasi masyarakat atau Ormas. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. 2. Urgen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. A. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower, antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang akan berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. B. Menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan bangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. C. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan pendudukan dan kemajuan teknologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkret adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. B.
penyalahgunaan kekuasaan korupsi, mengakibatkan rendahnya kepercayaan terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun secara drastis. Baiklah, itulah tadi pemaparan saya. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.